Kak Dea? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah berapa Aduh, tahun kita nggak ketemu ya? berapa ya Berapa Kak? tahun? Dua mungkin apa tiga ya? Iya ya. Iya, Dua tahun, dua dua ya. Oh, tahun. dua tahun. Aduh Kakak, ya Allah. Aduh. Inspirasi paginya. Ya aku di Keren Bandung, sih. tapi suamiku di Depok, jadi kita nggak bisa ketemu. Aku terpisah nih ya sama suami karena PSBB. Oh gitu, ya Allah. Gitu, jadi Tapi ya, sama Ami ya di Bandung ya. Tapi nggak mhm. berjauhan sama Ami ya. Ami Iya, ikut ke Ami Bandung. ada, Ami boleh masuk frame. Ada Kadea loh yang nanyain Ami boleh masuk frame sebentar. Bah, Wih, udah lama juga ya nggak ketemu. Ya iya. Allah, Kak Ati. Kadea udah berapa tahun nih di Gimana rumah? Aku gimana? juga kan udah di rumah juga ya. Waktu itu tahun 2018 memutuskan untuk tidak Oh, di sekolah, artinya mau iya, mengundurkan diri dari pekerjaan ya Teh Dea ya. Teh Dea iya, waktu itu iya, nggak, betul. Teh Dea mengundurkan diri itu dari tahun berapa ya? Seperti tahun lalu kan itu, jadi Oh, 2019 2009, kalau Teh Dea ya. 2019 ya, ya, Oh ya, ya, jadi ya. Oh apa jadi udah nggak. namanya Heeh. sudah galau ya punya anak bebayan dua gitu ditinggalin Iya, terus, iya. iya sudah ya apa ya bekerja juga sudah tidak tenang rasanya sudah panggilan seorang ibu akhirnya saya berhenti gitu memutuskan resign cukup Oke, galau berkepanjangan tapi akhirnya bersyukur malah ternyata keputusan yang tepat ya. iya. Karena kondisi sekarang justru jadinya Kak Dea udah kayaknya udah nggak gagap lagi untuk menghadapi anak-anak ya. Iya nggak sih? Alhamdulillah kita alhamdulillah jadi apa namanya ya rumah itu ya jadi sekolah juga buat saya malah banyak Iya. belajar jadi kalau kalau setelah menjadi ibu di rumah itu ya luar biasa saya malah yang justru belajar ke anak-anak gitu eh pertama belajar kabar Iya, terus betul. betul menahan ya emosi gitu ya kadang ternyata Iya. apalagi COVID ini suami juga ini apa namanya WFH juga saya juga Mhm. bertambah nih kerjaannya jadi satpam jaga anak gitu. Iya. Iya, melakukan apa saja tuh di rumah dengan anak-anak. Kayak aku lihat sih di Facebooknya Kak Dea ya, itu Iya. banyak sekali yang dilakukan oleh Kak Dea dengan anak-anak dan inspiratif ya. Apa saja tuh Kak Dea? Dan itu idenya tuh muncul dari mana? Tiba-tiba hari ini anak-anak melakukan ini, melakukan itu gitu kan. Terus aku amazed sendiri kalau misalnya lihat Facebooknya Kak Dea gitu ya. Oh my God, Kak Dea, idenya hebat banget gitu kan. Ayo Kak Dea cerita. Jadi memang apa namanya setelah berhenti itu, aduh saya kan sebelumnya memang magang kelas tinggi ya, karena terus Ya. punya anak juga langsung bekerja, jadi kayak awal-awal tuh kayak, aduh gimana bisa enggak ya gitu. Akhirnya Iya. langsung menata tuh, saya menata, saya cari tumbuh kembang anak yang pertama saya lakukan cari tumbuh kembang anak, terus akhirnya saya breakdown itu misalnya umur sekian, kemampuannya di mana, oh aktivitas apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Terus saya nyari-nyari inspirasi banyak sebetulnya karena tuh ya di internet ya sekarang ya era digital begini tuh benar-benar luas gitu kita bisa mencari informasi sebanyak mungkin. Terus akhirnya saya list gitu ya, oh ini sesuai atau tidak. Akhirnya saya di awal itu saya bikin jadwal bulanan. 1 bulan gitu, 1 bulan penuh. 1 bulan penuh saya agendakan mainnya ini. Terus akhirnya ternyata tidak mulus awal-awal tuh, ditolak anak-anak gitu. Jadi mungkin terlalu tinggi, mungkin dia terlalu muda begitu ya. Di sana ternyata observasinya panjang ya. Mungkin setelah setahun ini saya menemukan, oh iya ya ternyata banyak sekali yang harus saya pelajari. Apa ya, ya selain tumbuh kembang anak itu juga apa dulu itu saya rencanakan sebulan, sekarang saya rubah jadi seminggu gitu. Jadi tematik gitu kan, seperti dulu lah waktu mengajar dulu misalnya kita minggu ini mau tema apa, jadi biar nggak mati gaya. Biasa ketemu anak-anak nggak bingung mau ngapain gitu, jadi lebih rajin bangun pagi.
bangun pagi gitu. Terus akhirnya saya mulai membuat mainan anak-anak gitu. Jadi pas ketemu anak-anak sudah tidak bingung, jadi sudah siap gitu. Jadi sebenarnya perlu persiapan. Memang sebenarnya punya anak itu enggak yang saya alami dulu mungkin ya waktu zaman jahiliyah nih. Saya anak-anak tuh ya udah deh dijalani gitu. Abis itu bingung mau udah nyiapin ini anak-anaknya nggak mau, habis itu ngapain lagi. Nah terjebaklah sama gadget akhirnya gitu. Nah jadi akhirnya tidak berkualitas, terus terus besoknya gitu lagi. Akhirnya saya mau berubah gitu. Ya benar, harus pertama itu dituliskan gitu, di list dulu nih mau ngapain besok gitu. Jadi supaya memang penuh persiapan gitu. Tidak semudah kita mungkin melihara kucing itu kan cuma kasih makan gitu. Kalau anak itu luar biasa, jadi harus benar-benar ditata tumbuh kembangnya di mana, diobservasi yang mendalam gitu. Nah, habis itu kita bisa menemukan celahnya. Setelah alhamdulillah tahunan ini saya jadi lebih nggak terlalu bingung besok mau ngapain gitu. Sudah saya list gitu ya, kalau tanpa persiapan apa aja gitu yang diminati anak-anak, terutama diceritakan kan gitu. Dikasih dongeng gitu. Anak-anak seneng ya ada bundanya di rumah. Mereka nggak ini ngapain sih bunda, ngapain nih banyak banget sih kerjaan gitu kan. Enggak ya, mereka seneng aja kan, karena aku lihat di videonya juga mereka fun aja gitu, seru gitu ngelihatnya ya. Justru kalau nggak ada mereka lagi malah uring-uringnya mungkin ya. Kalau saya belajar di metode Montessori itu kan memang anak-anak itu menyukai keteraturan gitu ya. Ketika memang sudah kita bentuk, dan fitrah anak itu kan juga suka belajar ya. Jadi memang benar-benar bangun dulu suka belajarnya, bangun dulu suka membacanya. Bukan kita paksa untuk belajar membaca atau kita paksa belajar, bukan. Jadi saya benar-benar dari yang main ublak ya yang tepung itu, ya benar kan tidak apa-apa. Toh perkembangan anak-anak itu nggak bisa kita ulang ya, Mas. Jadi luar biasa deh. Karena tuh benar-benar saya malah akhirnya sebetulnya saya dulu jadi guru itu kayaknya belum pantas. Belum pantas sebenarnya. Jadi karena memang harus belajar dulu keseluruhan gitu, termasuk ketika saya dulu ngajar tiba di kelas ngajar pecahan gitu. Sedangkan anak-anak misalnya banyak yang akhirnya tidak paham gitu ya. Itu saya dulu bertanya-tanya, ganti metode ini metode itu. Nah terjawab sekarang setelah pegang anak-anak, Masya Allah ternyata ya anak itu ada tahapannya. Misalnya dari tahapan konkret dulu baru ke abstrak. Nah yang terjadi sekarang kita di sekolah itu sudah abstrak semua. Memang umurnya sudah abstrak kan 7 tahun ke atas, namun konkretnya belum selesai gitu. Ya itu yang jadi refleksi saya, Masya Allah gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mendidik anak itu betul ya, harus membutuhkan satu kampung kan ya, satu sampai ada istilah begitu. Jadi benar-benar nggak bisa instan begitu saja, harus ada jadi pengalaman dulu kan orang tua menyalahkan guru juga demikian di rumah begitu ya. Intinya di sini sebetulnya betul dari usia emas itu 0 sampai 6 tahun itu mungkin banyak yang terlambat gitu. Wah, terima kasih sharingnya Kak Dea. Ini kalau buat aku jadi kayak kepukul sih, karena usia Ami waktu itu segitu aku masih sibuk kerja dan sebagainya. Jadi aku kadang-kadang suka menyalahkan diri sendiri, tapi itu juga kan jadi tidak memberikan solusi ya Kak Dea ya. Ya aku sering minta maaf juga nih sama dia kalau misalnya usia saat itu aku tidak berada dengan dia waktu itu gitu kan. Karena memang sebenarnya fungsi ya. Saya aja begini, saya bangun pagi itu hal yang wajib saya lakukan itu menulis jurnal syukur. Jadi benar-benar saya pagi ini tuh biasanya kemarin itu kurang bagus, misalnya nggak sesuai. Biasanya kalau nggak sesuai dengan jadwal, saya tuh agak yang nyesel gitu ya. Terus jadinya download gitu ya. Akhirnya saya pagi itu saya kayak ngecas diri, saya tulis ini. Saya kemarin tuh bersyukur nih sudah minimal bisa kemarin menyusun menu belajar, walaupun belum berhasil hari ini saya cobakan lagi gitu. Jadi ada sesuatu yang positif gitu Kak. Lain ketika kita menyesali terus akhirnya
apa ya? Sebenarnya kan kegalauan itu kan akan bertahan sejauh yang kita izinkan gitu ya. Kalau kita mengizinkan untuk berhenti galau, ya berhentikan, serahkan pergi gitu ya. Dengan apa? Mulailah gitu ya, sudah memulai yang baik lagi gitu. Terus berdoa lagi, berharap gitu supaya apa ya, selalu positif gitu. Kalau nggak begitu, akhirnya ya down terus ya Kak gitu. Itu pengalaman saya sih ya, suka naik turun gitu. Iya, benar. Aku galau itu sebenarnya udah lama ya, tapi karena Ami berada di sekolah yang tempat aku mengajar saat itu, sehingga tidak terlalu gimana banget gitu ya. Nah kemudian tapi tetap aja rasa bersalah itu kemudian hadir gitu ya, karena aduh aku nggak maksimal dalam memberikan waktuku ya, terutama waktu ya sama anak. Apa ya, ikatannya kayaknya kau belum dapat waktu itu sama anak-anak, sama anak aku karena belum satu. Aduh, terima kasih sharingnya ya. Ini apa? Kak Dia ini boleh aku jelaskan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kita diskusi ini. Kak Dia adalah teman saya di guru di waktu itu bergabung di sekolah Citra Alam ya, dan sekarang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga di rumah, dan kemudian Kak Dia sekarang aktif di media sosialnya itu di Kak Dia ya, kemudian di IG-nya Kak Dia ya yang sekarang itu memberikan inspirasi apa saja yang dilakukan anak di rumah, dan itu buat aku keren banget dan positif sekali. Jadi aku senang, makanya aku pengen Kak Dea sharing dengan bunda-bunda yang bergabung di media kita di IG live kita saya saat ini. Semoga ini bisa memberikan inspirasi gitu ya. Amin, mudah-mudahan bermanfaat ya Bunda. Aku mohon Kak Dea sekarang di mana? Masih di Ciganjur. Ciganjur, oke. Masih dekat sekolah juga. Masih tetap di sini. Ya, hatur nuhun sudah sharing.